Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara mempersiapkan tim di awal musim. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim guys. Tepat di hari pertama awal musim. Dan alhamdulillah musim lalu tim yang saya tangani yaitu FC Buteng Junior sukses mempertahankan quadruple untuk yang ke-7 kalinya secara beruntun. Mantap. Oh ya, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim lalu? Apakah tim yang teman-teman sukses meraih gelar juara atau gagal di semua kompetisi yang ada? Coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Dan buat teman-teman yang sukses, barangkali mau berbagi tips dan juga pengalaman mengenai cara bermain Top 11, kamu juga bisa ceritain pengalaman kamu di kolom komentar video ini guys. Siapa tahu pengalaman kamu bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oh iya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, barangkali ada teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini. Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu, saya juga mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi musim lalu tim saya FC Buteng Junior akhirnya sukses mempertahankan quadruple untuk yang ke-7 kalinya secara beruntun. Nah, musim lalu tim saya sukses meraih 52 kemenangan. Jadi untuk win rate-nya itu 100% ya guys ya, mengemas 404 gol, meraih 50 clean sheet. Ini mantap banget sih, pencapaian yang luar biasa. Tapi nggak tahu musim ini tim saya masih bisa berjaya atau enggak, karena modalnya cukup minim. Kalau musim lalu kan saya masih punya modal, poster kondisi dan juga token, tapi sayang banget tokennya habis di event undian mania dan juga event adu tendang. Event paling kampret pokoknya. Habis token saya guys, jadi ya udah musim ini kita lihat aja apakah tim saya mampu mempertahankan quadruple atau musim ini kita harus gagal mempertahankan pencapaian yang cukup istimewa ini. Ya meskipun lawannya nggak terlalu berat sih, tapi seenggaknya hal yang paling sulit itu mempertahankan quadruple ya guys ya. Biasanya paling banyak itu 3 quadruple, kali ini sampai 7 kali quadruple secara beruntun. Oke, jadi musim lalu tim saya berhasil meraih 100% kemenangan di Liga dengan torehan 78 poin. Selisih cukup jauh dengan posisi 2 dan juga posisi 3 klasemen. Sementara di kompetisi Cup, tim saya juga bermain sangat bagus. Dan kita lihat, di babak final kita berhasil mengalahkan Navi FC dengan skor telak 8-0. Begitupun di kompetisi Liga Elite. Sementara di kompetisi Ultimate Cup, juga tim saya bermain sangat luar biasa. Dan tentu saja ada trik khusus agar tim kita bisa dipertemukan dengan lawan yang mudah atau lawan yang punya kualitas seimbang ya guys ya. Dan buat teman-teman yang kemarin nggak sempat nonton trik akhir musim, kamu bisa coba cek videonya di channel saya, karena saya rasa pembahasannya bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula yang bosen banget ketemu tim Sultan di tiap musimnya guys. Oke, jadi hal pertama yang biasa saya lakukan di awal musim ini yaitu kita klaim dulu untuk hadiah dari warga ya guys ya. Padahal di sini ada banyak banget warga yang ngirim gift, ngirim hadiah, poster kondisi, moral, pengobatan, dan juga skill latihan. Tapi sayang banget kita cuma dapat 1 biji doang, Pak. Jadi kadang-kadang mikir gini ya, kadang-kadang mikir gitu, buat apa gunanya banyak teman tapi hadiah yang dikirim tuh cuma 1 biji doang, Pak. Ini kardus emang kampret bener ya. Coba kalau kita punya banyak teman kayak gini ya, ada 500 bahkan ada 1000 teman dan masing-masing ngirim 1 biji, 1 poster kondisi, ada yang ngirim moral, ada yang ngirim pengobatan,
Pokoknya tim kita kayaknya auto jadi tim Sultan deh. Tapi ya si Kardus bisa banget. Dari sekian banyak orang yang ngirim, masa yang nyampe cuma 1 biji doang, Pak. Ini dari dulu memang nggak ada perubahan sih. Oke, di sini kita akan memperpanjang kontrak hak siar dan juga sponsor ya guys ya. Jadi kita akan memperpanjang kontrak hak siar dan juga sponsor. Dan untuk kontrak hak siar, di sini ada 4 pilihan, tapi hanya 3 pilihan yang terbuka. Yang pertama dari Nordeus, kedua dari OH2, dan yang ketiga dari dari Clockwork Monkey. Tapi kalau saya sih biasanya akan menandatangani kontrak hak siar dari OH2. Ini dibacanya gimana sih, OH2 atau OH2? Jadi dari OH2 tuh kita bisa dapat lebih banyak token guys. Jadi total semusim kita bisa dapat 35 token ya guys ya. Bisa dapat 35 token, tapi dengan syarat kita harus login tiap hari. Jadi kalau misalkan kamu nggak login, kamu nggak bakal dapat hadiah sama sekali. Sementara kalau misalkan kamu jarang login, kamu bisa pilih hak siar dari Nordeus. Dan untuk kontrak dari Clockwork Monkey, ini usahain buat teman-teman yang memang timnya masih belum balance, punya timnya biasa aja, ini jangan pilih yang Clockwork Monkey guys, karena kamu bisa dapat hadiah kalau tim kamu menang di liga. Kalau gagal ya nggak dapat hadiah. Jadi lebih baik pilih yang paling aman aja antara Nordeus atau OH2 gitu guys. Kalau saya pilih Nordeus. Durasi 10 hari Pak, bukan semusim ya guys ya. Durasi 10 hari. Oke, sementara untuk kontrak sponsor di sini ada 4 pilihan juga. Yang pertama dari Nordeus, kemudian dari OH2, Clockwork Monkey Studio, dan dari Juice. Tapi ya di sini saya lebih milih kontrak musiman dari Nordeus. Ini buat teman-teman yang nanya, Bang kenapa pilih Nordeus? Biar nggak sering-sering tanda tangan kontrak aja sih, sesimpel itu gitu. Meskipun hadiahnya kecil, tapi nggak sering tanda tangan kontrak. Kalau misalkan kita pilih yang harian ya tiap hari kita harus tanda tangan kontrak. Kalau lupa ya nggak dapat uang gitu. Jadi saya pilih yang aman aja satu musim, pilih dari Nordeus. Oke, setelah kita menandatangani kontrak hak siar dan juga sponsor, selanjutnya kita bisa memperpanjang kontrak pemain ya guys ya. Dan ini ada beberapa pemain yang masih berlatih di pelatih akademi. Jadi mereka sekarang sedang tidak berlibur. Pemain bintang, pemain andalan saya, mereka sedang tidak berlibur ya guys ya. Jadi di periode pramusim mereka justru berlatih untuk mengasah skill mereka lagi, agar di musim ini mereka bisa bermain bagus. Oke. Kedua di sini kita akan memperpanjang kontrak pemain yang durasinya tinggal semusiman lagi. Nah, di sini untuk Martin Paes kita tanda tangani. Atau misalkan teman-teman pengen nunggu sampai kontraknya mau benar-benar berakhir musim depan juga sebenarnya bisa, tapi takutnya lupa. Kalau lupa, malah pemainnya hengkang semua, Pak. Jadi kalau saya biasanya langsung ditandatangani aja, khusus pemain yang durasi kontraknya tinggal semusiman lagi gitu guys. Kalau pemain yang durasinya masih 2 musim nggak usah, kecuali pemain andalan kita pertahankan tiap musim, kita tanda tangani kontraknya. Kalau pemain cadangan kayak gini yaudah, yang penting kita perpanjang kontrak pemain yang durasinya tinggal semusiman lagi aja guys. Takutnya lupa gitu, musim depan kita lupa nggak perpanjang kontrak, tahu-taunya udah pada hengkang semua. Oke, jadi tanda tangan kontrak udah. Dan untuk pemain dari Akademi Remaja di sini total ada 4 pemain ya. Kita lihat ada 4 pemain dari Akademi Remaja. Yang pertama di sini ada back sayap kanan, kemudian striker. Di sini ada gelandang bertahan dan kiper. Nah, misalkan teman-teman punya pemain dari Akademi Remaja yang kualitasnya besar banget, misalkan bintang 6, bintang 7, bintang 8, atau bahkan bintang 10, itu usahain ditandatangani kontraknya itu di hari ketiga awal musim ya guys ya. Jadi saat kompetisi liga udah dibuka. Karena kalau misalkan kita langsung tandatangani kontraknya hari ini, ada kemungkinan kita bakal dipertemukan dengan lawan yang sulit, karena dengan kita menandatangani kontraknya sekarang itu berarti OVR tim kita bakal naik, dan nanti sistem bakal mempertemukan kita dengan lawan yang punya kualitas pemain sepadan. Tapi misalkan kamu suka tantangan, oh nggak apa-apa bang, saya lebih suka tantangan, mau
menang mau kalah itu mah udah bodo amat, yang penting saya senang aja gitu. Nah itu sih terserah ya guys ya, tapi kalau misalkan kamu pengen cari aman, lebih baik tanda tangani kontrak pemain dari akademi remaja, khususnya pemain bintangnya itu di hari ketiga awal musim guys. Tapi karena di sini saya tidak memiliki pemain muda yang kualitasnya tinggi, jadi saya bisa langsung menandatangani pemain muda dari akademi remaja. Tapi jangan lupa guys, ini pemain mana yang waktu itu kamu beli pakai token dan kamu ambil secara gratis, karena pemain yang paling potensial biasanya pemain yang diambil pakai token. Memang sih nggak terlalu banyak, tapi beda banget karena pemain yang kita datangkan dari akademi remaja itu khususnya buat pemain yang bertalenta, biasanya bakal bermain bagus kalau kita latih skillnya secara individu gitu guys. Karena ada banyak banget pemain yang saya latih dari akademi remaja dan saya pertahankan sampai pensiun guys. Oke, tanda tangan kontrak udah selesai, dan selanjutnya di sini kita bisa melatih tim kita guys. Tapi sebelum kita melatih pemain, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Kalau kita tadi ngebahas mengenai perekrutan pemain dari akademi remaja, pemain bintang jangan direkrut dulu sampai hari ketiga. Nah ini juga berlaku buat teman-teman yang mungkin lagi dilema pengen mendatangkan pemain di awal musim ini guys, tepatnya di hari pertama dan juga di hari kedua. Ngomong naon anjir, tepatnya di hari pertama dan juga di hari kedua. Itu usahain di hari pertama dan juga di hari kedua awal musim. Ini berlaku juga buat teman-teman yang mau latmil, biar nggak ketemu lawan yang kualitasnya nggak ada otak. Tunggu di hari ketiga aja saat kompetisi liga dibuka. Jadi di awal musim ini, di hari pertama dan di hari kedua, itu hal yang kita lakukan itu ya nggak ribet lah. Pokoknya cuma tanda tangan kontrak aksiar, sponsor, kemudian tanda tangan kontrak perpanjang kontrak pemain maksud saya, kemudian melatih pemain seperti biasa, dan itu pun kita nggak perlu ningkatin form latihannya. Nanti kita bahas. Jadi intinya kita nggak harus belanja pemain besar-besaran di awal musim. Nggak mesti belanja pemain besar-besaran di awal musim, tunggu di hari ketiga setelah semua lawan terbuka, entah itu di Liga, Cup, maupun di Liga Elite atau Liga Champion. Jadi kita bisa lebih leluasa, kita bisa tahu kualitas pemain lawan itu berapa, dan nanti kita bisa tentuin berapa persen kualitas tim kita akan ditingkatin gitu guys. Nah itu dia guys. Allah, ngomong bacot, ngomong naon anjir. Nah ini lagi pilek ya guys ya, mohon maaf guys. Kemarin sempat hilang suara, sekarang bindeng lagi. Oke. Setelah itu kita bisa mulai melatih tim kita guys. Nah, ini penting banget ya guys ya, karena hal yang bisa membuat tim kita main bagus, salah satunya dari sesi latihan harian untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Nah pada sesi latihan seperti ini kita bisa ambil buku strategi gratis di sini ya guys ya. Jadi cari, kita bisa dapat, kalau dulu cuma 2, sekarang kita bisa dapat sampai 3 buku strategi. 3 atau 4 ya? 4 kalau nggak salah ya, 4 buku strategi. Jadi ini penting banget karena buku strategi ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Lebih cepat ya guys ya, ketimbang kita nggak menggunakan buku strategi. Dan untuk mendapatkan buku strategi secara gratis, di sini kita bisa menonton iklan singkat guys. Oke, buku strategi kedua terbuka. Nah, sekarang kita ambil buku strategi yang ketiga. Oke, buku strategi selanjutnya terbuka, dan kita lihat masih ada 1 buku strategi lagi. Kita klaim aja guys. Ya, ini dia buku strategi yang terakhir. Sudah kita klaim semua, total ada 4 buku strategi yang bisa kita dapatkan secara gratis. Atau misalkan kamu nemu penawaran seperti ini, penawaran murah, dimana kita bisa membeli buku strategi ungu dengan harga yang murah seperti ini ya guys ya. Ini kamu bisa coba beli aja, tapi kalau misalkan kamu ternyata nggak punya modal, usahain nggak usah dibeli guys. Ini sebagai contoh, saya mau ambil buku strategi ungu dengan harga 18 token dan 26 moral. Kita coba lihat dapat apa. Total ada 3 buku strategi ternyata. Kita lihat ya, untuk buku strategi level expert itu cuma 1 biji doang ya guys ya. Biasanya kalau hoki itu bisa dapat 4 buku strategi, ternyata kita cuma dapat 3.
payah banget asli. Tapi udahlah, nggak apa-apa, kita ngorbanin booster kondisi kita guys hari ini. Nah, setelah buku strategi kita klaim ya, di sini kita lihat ya. Selanjutnya kita bisa pilih semua pemain. Nah, di sini pemain inti saya masih istirahat di bangku cadangan ya guys ya. Dan di line up utama saya masih pakai pemain lapis kedua. Kemudian 25 pemain sudah terpilih untuk ikut berlatih. Selanjutnya kita bisa menggunakan sebelum kita melatih, saya lupa, kita tingkatin dulu untuk form latihannya guys. Kita tingkatin sampai 12-12 ya guys ya. Ini 12 untuk menyerang, 12 untuk bertahan, penguasaan, dan juga kondisi. Atau misalkan kamu mau tingkatin langsung form latihannya ke 18 juga bisa. Tapi ini bakal berat banget sih. Bakal berat banget tingkatin form latihan sampai di angka 18% guys, jujur. Untuk player gratisan itu maksimal sampai 14 aja guys. Tapi kalau misalkan kamu punya banyak buku strategi, mau tingkatin sampai 18 atau sampai 20 juga nggak apa-apa sih. Tapi ya, kalau misalkan modalnya nggak ada sih, lebih baik maksimal sampai 14 aja guys. Tapi di awal musim ini kita tetap tenang, kita tingkatin sampai 12 kali 4 ya guys ya, untuk menyerang, bertahan, penguasaan maupun kondisi. Oke, sekarang sudah meningkat. Selanjutnya kita bisa pilih semua pemain, kemudian pilih drill. Nah, di sini saya akan menggunakan buku latihan ya guys ya. Cukup satu buku latihan, tapi kalau misalkan kamu mau menggunakan 2 buku latihan juga nggak apa-apa, tapi satu aja sebenarnya cukup. Nah, di sini saya menggunakan 2 buku strategi atau buku latihan dengan level expert, level starter maksud saya guys. Kemudian kita mix aja dan usahain untuk pemilihan drill latihan jangan gunakan drill latihan yang mengandung yang intensitasnya sulit maupun sangat sulit guys, karena dengan kita menggunakan dengan kita menggunakan drill latihan yang punya intensitas sulit maupun sangat sulit, itu bisa membuat semua pemain kita kelelahan. Jadi kita bisa menggunakan drill latihan yang intensitasnya sangat mudah ya guys ya. Cukup seperti ini aja. Kemudian kita lihat kondisi pemain akan minus 3,75% per sesi latihan, lalu kita konfirmasi dan mulai latihan. Oke, sesi latihan yang pertama selesai, tapi di sini untuk form latihan belum meningkat maksimal ya guys ya. Jadi untuk sesi latihan yang kedua kita bisa fokus melatih form latihan menyerang, bertahan, penguasaan, dan juga kondisi. Dan untuk melatih penyerang di sini minimal kita harus melatih 3 pemain guys. Nah, sekarang 3 penyerang sudah terpilih. Selanjutnya pilih drill. Kemudian di sini kita bisa menggunakan drill latihan standar seperti ini tanpa menggunakan buku strategi. Jadi buku strategi itu kita gunakan nanti ketika sudah memasuki pertengahan musim atau memasuki akhir musim. Itu pun ketika kita akan menghadapi lawan yang cukup berat. Jadi kalau misalkan lawannya nggak terlalu berat, kita nggak perlu menggunakan buku strategi dengan level expert ataupun ultimate guys, nggak perlu. Jadi pakai buku strategi standar untuk meningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman aja udah cukup. Nah, selanjutnya kita bisa klik konfirmasi dan mulai latihan. Jadi nggak perlu lagi kita pakai nonton iklan ya guys ya. Oke, form latihan menyerang sudah meningkat. Selanjutnya form latihan bertahan. Kita juga bisa pilih 4 pemain ya guys ya. Nah, di sini 4 pemain. Tapi usahakan jangan pemain inti guys. Usahakan jangan pemain inti ya guys ya. Oke. Ini sebenarnya pemain inti tapi pemain cadangan, Pak. Karena pemain intinya ada di bangku cadangan gitu. Jadi dibalik-balik gitu. Intinya 4 pemain buat melatih form latihan bertahan. Di sini kita bisa mix aja karena hanya butuh sedikit lagi kalau nggak salah. Butuh sedikit banget. Jadi yaudah, cukup 3 drill latihan aja. Dikonfirmasi dan kita up lagi guys. Ya, ini dia sudah maksimal, tinggal form latihan penguasaan. Nah, di sini kita juga bisa pilih 4 pemain gelandang ya, 4 pemain di posisi gelandang untuk melatih dan meningkatkan form latihan penguasaannya guys. Dan di sini kita juga nggak perlu lagi menggunakan buku strategi ya guys ya. Nggak perlu pakai buku strategi, langsung aja pakai drill latihan normal kayak gini. Kondisi pemain akan minus 13,5%. Di mic ya guys ya, ini saya lupa di mic dulu. Jadi 2 drill latihan dengan intensitas
mudah, kemudian 2 drill latihan dengan intensitas medium, dan 2 drill latihan dengan intensitas sulit. Oke, kondisi main akan minus 13,5%, lalu konfirmasi. Dan di sini kamu juga bisa menggunakan form latihan sebenarnya. Kalau misalkan mau langsung juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau menggunakan form 2 kali bonus latihan juga nggak apa-apa guys. Kita gunain aja nggak apa-apa. Oke, sesi latihan penguasaan sudah selesai. Dan yang terakhir kita akan meningkatkan form latihan kondisi. Nah, untuk melatih form latihan kondisi, untuk meningkatkan form latihan kondisi, di sini kita bisa melatih minimal 8 pemain ya guys ya. Untuk posisinya random, bebas, kamu bisa latih pemain manapun. Yang penting 8 pemain, usahakan 8 pemain cadangan guys. 8 pemain yang jarang diturunkan ya guys ya. Setelah itu kita bisa pilih fisik dan mental. Nah, sama seperti di latihan lainnya, di sini kita mix juga antara dari latihan dengan intensitas mudah, medium, kemudian sulit, dan juga sangat sulit. Jadi kondisi pemain akan minus 14,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan di sini kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan ya guys ya, karena ini jaraknya lumayan jauh. Untuk itu kita bisa mempercepat sesi latihannya menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke. Kita lihat sesi latihan pun selesai. Dan sekarang form latihan menyerang, bertahan, penguasaan, serta kondisi masing-masing ada di angka 12. Jadi total form latihannya ada di angka 48%-an guys. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pemain saya kelelahan, tapi sebelum pertandingan berlangsung ya, di sini kebetulan belum ada lawan. Jadi kita tetap menggunakan line up seperti ini guys. Kita gunakan line up pakai lapis kedua ya guys ya. Kita gunakan pemain lapis kedua di line up utama. Tujuannya agar tim kita nanti dipertemukan dengan lawan yang sepadan, atau syukur-syukur dapat lawan yang mudah. Tapi kalau misalkan teman-teman suka tantangan dan suka pertandingan yang sengit ya di tiap harinya, itu kamu nggak usah pakai trik ini guys. Kamu langsung aja tempatin pemain utama kamu bisa tempatin pemain bintang kamu di line up utama. Jadi biar nanti kamu bisa dipertemukan dengan lawan yang sepadan atau punya kualitas lebih besar ke depannya. Jadi lebih seru, lebih asik mainnya. Dan ini juga saya lakukan di akun utama saya guys. Jadi di akun utama saya nggak pakai trik-trik kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jadi di awal musim ini kita nggak harus buru-buru memperkuat tim ya guys ya. Ini khusus buat warga yang memang bosen ketemu Sultan. Jadi nggak harus beli pemain nanti di hari ketiga latmil atau latihan militer juga di hari ketiga, tanda tangan kontrak pemain bintang dari akademi juga di hari ketiga. Nah, nanti di hari ketiga baru kita mulai membangun skuad tim kita guys. Kita lihat dulu lawannya seperti apa dan kita mulai bangun kira-kira pemain di posisi mana yang akan kamu beli, pemain di posisi mana yang akan kamu latih nantinya. Oke, jadi gitu ya guys ya. Dan ya, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk member Sipan Entry Eleven. Terima kasih buat partner Sipan Entry Eleven YouTube channel official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Tafi Eleven Indonesia.